Halo internet, apa kabar semua? Selamat datang kembali di channel Himalaya Abadi. Bersama saya Wilson. Sekarang saya mau interview rekan kita, teman baik, Pak Boyke Janus Ansori dari Universitas Pradita. Beliau ini bergerak di interior design ya Pak ya, gelar sarjana seni dan MDS. Dan kemarin kita sudah melakukan kelas seminar bersama Universitas Pradita dan juga Himpunan Mahasiswa Interior. Jadi saya persilakan Pak Boyke untuk memperkenalkan diri Bapak sejenak kepada tim di channel Himalaya Abadi sama buat audiensnya. Baik, terima kasih Pak Wilson dan manajemen PT Himalaya Abadi. Perkenalkan, nama saya Boyke Janus Ansori. Saat ini kesibukan saya adalah pengajar dosen di program studi desain interior. Lalu yang kedua researcher di bidang innovation design. Lalu saya juga staf ahli UKM untuk Kementerian Perdagangan periode 2021-2022. Lalu juga sebagai praktisi desain terutama untuk bidang kontraktor di interior designer. Nah, untuk perkenalan awal ini mungkin saya juga menambahkan untuk saat ini juga saya sedang melanjutkan studi juga S3 di Universitas Indonesia di program studi antropologi di konteks desain, arahnya ke sana dan baru 1 tahun berjalan. Mungkin itu perkenalan singkatnya. Mantap, mungkin kita expect Bapak akan jadi guru besar suatu hari Pak ya. Aduh, amin. Ya. Oke Pak, saya mungkin bertanya sekitar personal life dulu. Benar ya Pak ya, jadi Bapak bachelor degree-nya di sarjana seni di interior Pak ya? Iya. Magister studi pembangunan MDS title. Apa sih yang membuat Bapak tertarik untuk berkecimpung di dunia desain dari awalnya? Baik, jadi kontekstualnya dahulu itu saya SMA-nya itu sekolah di bidang industri produk kreatif di furniture di Semarang. 4 tahun sekolah di sana ya. Kalau SMA 3 tahun, ini sekolahnya 4 tahun memang. 4 tahun. Karena desain produk arahnya ke hunian, akhirnya saya tertarik juga untuk melanjutkan studi di bidang desain dalam konteks hunian yang lebih kompleks. Karena pada waktu saya belajar di sebelum kuliah itu konteksnya ke produk tangible, ya 1, 2, 3 produk. Akhirnya saya memberanikan diri untuk kuliah di studi di desain interior di Universitas Tarumanegara. Itu angkatan pertama saya waktu itu dibuka. Lalu setelah itu bekerja di bidang desain juga, saya jadi kepala produksi waktu itu. Langsung jadi kepala produksi. Setelah itu lanjut lagi S2 seperti itu. Lanjut S2 di bidang desain juga, lebih spesifik ke makro desain. Dan akhirnya saya bisa mengetahui manfaat apa itu desain. Ternyata desain itu konteksnya bisa mengintegrasikan dari aspek inovasi yang ada di benak kita sebagai seorang desainer, dan itu bisa bermanfaat buat masyarakat yang membutuhkan. Arahnya ke sana, Pak. Oke, jadi awalnya dari spesifik produk desain, berkembang ke interior design, dan berkembang ke masternya. Apa sih, mungkin saya mau nanya perbedaan yang signifikan antara produk design dan interior design. Kayaknya agak sedikit bergabung ya, dia punya industri. Iya. Jadi kalau interior design itu konteksnya seperti saya di satu ruangan ini, satu kafe, ini interior saya. Jadi manusia bisa merasakan ekspektasi kenyamanan. Satu kafe ya, hawa dingin, penerangan baik, kenyamanan duduk di kursi. Itu ambience interior. Tetapi kalau produk desain yang saya pelajari waktu itu ke penjurusan ya istilahnya, kekhususannya ke produk-produk kelengkapan hunian dan bisnis, itu arahnya ya ke arah kelengkapan produk interior, yang artinya itu adalah kelengkapan produk-produk furniture. Nah, produk-produk furniture itu yang saya pelajari waktu sebelum saya kuliah. Produk-produk furniture. Sebenarnya kalau cakupan produk desain itu ada luas, ada produk desain engineering, produk desain transportasi, produk desain lifestyle, produk desain alat-alat kesehatan. Banyak sebenarnya. Mulai dari kita lahir sampai kita tua, kita butuh namanya produk desain. Oke. Kacamata ini produk desain. Tapi spesifik saya mempelajari di S2 itu
tentang product design secara general. Tetapi sebelum saya kuliah, product design yang arahnya lebih ke furniture, kelengkapan hunian. Jadi saya bisa sampaikan seperti itu. Apa yang membedakan studi waktu di master dan di bachelor's degree di dalam konteks interior design ini, Pak? Penajamannya di aspek mana? Ya, penajamannya kalau di studi S1 tentu saja lebih spesifik ke arah bagaimana kita dibekali untuk bisa membuat peka terhadap membuat satu konsep desain yang dibutuhkan oleh masyarakat. Jadi membuat satu, ya kita berjenjang ya dari hunian privacy sampai hunian komersial. Ya di situ. Kalau yang masternya kita harus mengetahui filosofi bahwa kebutuhan masyarakat itu kalau dikaitkan dengan universal design itu seperti apa? Universal konteksnya, sudah bukan ke teknis lagi. Dan bagaimana tanggapan orang-orang masyarakat dari beberapa negara, dari masyarakat tertentu, dari industri, dari culture art itu berinteraksi dengan desain. Bagaimana pemahamannya, bagaimana mereka menerjemahkan. Jadi konteksnya lebih makro. Lebih makro desain integration ya Pak, mungkin waktu di master. Iya, benar. Seperti itu. Klik momen pertama kali, ya saya mau berkecimpung di industri desain apa Pak? Yang kira-kira nggak semua orang kan interior, terutama spesifik sekali gitu ya. Apa sih yang membuat Bapak tertarik di terjun ke sini Pak? Jadi desain itu kalau saya bekali buat mahasiswa ya, sebelum masuk ke jurusan desain, saya tanya dulu, Anda suka jalan-jalan atau suka foto-foto? Kalau suka, berarti Anda sudah cocok. Suka jalan-jalan artinya suka keindahan, ya. Suka foto-foto, suka mendokumentasikan karya visual. Artinya kalau suka foto-foto, kelak kalau Anda sebagai seorang desain, Anda punya referensi foto, desain-desain yang konteksnya ke eksperimental produk desain, arahnya ke sana. Kalau suka jalan-jalan, artinya Anda suka berselancar dengan beberapa suasana-suasana baru yang bisa menambahkan image bahwa saya seorang desainer harus bisa bercerita. Kalau saya masuk ke satu daerah A, daerah B, saya bisa membandingkan. Jadi itu konteksnya. Kalau tidak suka, akan susah. Jadi namanya desainer itu kerjanya jalan-jalan sebetulnya. Saya kasih tahu itu dari satu daerah ke daerah lain. Jadi kalau Anda suka, ayo kita join sama dengan kita. Dan tentu saja setelah join ya harus ada konsekuensinya, harus mempelajari dari A to Z. Oke, berarti mulainya itu karena kesukaan atas hal-hal artistik dan visual ya Pak ya dalam kehidupan sehari-hari. Oh, benar sih. Iya. Nah, tapi kan sebagai seorang akademis Bapak punya pilihan Pak sebelum Bapak terjun ke pengajar. Karena pengajar kan akan berkaitan dengan tridharma Pak ya. Ya. Nah, tapi juga bisa sebagai profesional atau sebagai entrepreneur. Dari Bapak sendiri, aspek tridharma apa sih yang kena di individu Bapak sehingga Bapak memutuskan, oke, saya mau mengajar di bidang ini, Pak? Sebetulnya saya mengajar itu karena kondisi aja. Sebetulnya saya tidak hobi mengajar sebetulnya. Karena dulu saya background-nya dari teknik, dari teknik produk desain furniture. Begitu masuk S1, 1 tahun 2 tahun pertama itu mata kuliahnya seperti mengulang apa yang pernah saya pelajari diberikan. Saya menguasai semua. Saya jadi lead di situ. Tugas lebih cepat, nilai lebih bagus. Akhirnya dosen itu mengangkat saya menjadi asisten mahasiswa. Di antara teman-teman saya yang masih belum mengetahui. Nah dari situ di kandidat saya, sebetulnya saya udah punya kesibukan lain sebetulnya. Ya udah saya bantu-bantu aja seperti itu. Akhirnya seperti bola salju aja. Ya mengalir aja, sebetulnya tidak ada target seperti itu. Walaupun memang mengajar itu secara pengabdian masyarakat, konteks pembelajaran saya knowledge saya dapat. Kalau konteks researcher artinya saya harus mengajarkan satu inovasi baru. Di situ ya saya coba-coba inovasi dari beberapa material, itu juga menarik buat saya. Jadi arahnya ke sana, Pak. Oh iya. Jadi memang tidak sengaja terkecimpung, akhirnya bola salju, akhirnya mencintai. Iya, benar. Nah, kalau buat teman-teman yang mungkin sedang mau daftar universitas itu Pak ya, apa sih yang membedakan secara fundamental Bapak sebagai seorang pengajar dan Bapak sebagai seorang praktisi, jadi supaya ada decision-nya mungkin ke arah mana gitu Pak, bisa membantu teman-teman yang sedang memutuskan? Ya, jadi kontekstualnya sekarang kan
dengan kecanggihan teknologi saat ini, anak-anak muda zaman sekarang kan agak agak instan untuk mencari informasi, instan, lebih cepat, tidak mau susah. Nah, saya memanfaatkan momen itu. Dalam konteks begini, momen itu kita manfaatkan untuk calon-calon desainer itu untuk bisa memanfaatkan teknologi sebagai trigger awal untuk bisa memaksimalkan segala sumber daya intelektualitas yang mereka punya, itu satu. Jadi dengan kecanggihan teknologi mereka bisa cepat cari data. Yang kedua, bagaimana untuk bisa join ke jurusan desain, artinya mahasiswa itu harus bisa menerjemahkan pada waktu nanti lulus mau kerja apa sih. Itu satu. Yang kedua, bagaimana konteks program dari pemerintah yang saat ini diprakarsai oleh Mas Nadiem ya, Mas Menteri istilahnya saat ini, untuk industri bisa berkolaborasi dengan akademisi. Nah, disitulah triggernya. Artinya semua konteks pembelajaran di jurusan apapun saat ini sudah mulai diarahkan ke industri, implementasi ke industri. Dan ini sangat sejalan dengan apa mindset saya sejauh ini. Jangan sampai teori-teori saja yang disampaikan, tetapi bagaimana implementasinya, kesulitan apa, apakah teori ini valid, apakah teori ini bisa diserap oleh masyarakat, oleh user. Dan itulah tujuan utamanya bisnis nanti ke depannya. Gitu. Jadi Bapak melihat ini bukan sesuatu aliran berbeda, tapi ini adalah integrated path, ya, di mana nanti studi akan berkolaborasi dengan industri realnya. Itu yang dicanangkan sama Mas Menteri seperti itu. Ini yang saya mau tanyakan, Pak. Ini kan Mas Menteri sejak menjabat di Kementerian Pendidikan ini berubah sekali, Pak, ya, industri edukasi. Sebenarnya itu adaptasi apa sih, Pak, yang sudah dilakukan, dan harapannya kan memang mengintegrasikan. Jadi boleh bisa di-share sedikit nggak ke teman-teman mahasiswa atau calon mahasiswa apa yang berbeda dari dulu dan sekarang, Pak, dari kurikulum yang sebelumnya dan kampus penerbangan sekarang? Selain dari segi edukasi, mungkin lebih spesifik kali, Pak, penjelasannya. Ini menarik sekali. Sejak zaman Pak Jokowi memimpin ya, dan sebelum itu memang ada perbedaan. Kontekstual integrasi dengan industri itu menjadi kalimat seksi untuk saat ini. Dalam arti begini, kampus dalam konteks masuk ke yang lebih detail ke program studi harus mempunyai inovasi. Bagaimana setiap mata kuliah itu bisa diintegrasikan dengan industri. Itu satu. Setiap mata kuliah, ingat, setiap mata kuliah, bukan setiap prodi, tapi setiap mata kuliah. Artinya setiap mata kuliah itu mempunyai muatan bagaimana industri itu bisa masuk dalam konteks apapun, ya, dalam konteks apapun kegiatannya. Nah, disitulah mahasiswa merasa bahwa apa yang diberikan oleh dosen itu ternyata benar juga dibutuhkan oleh industri, dan juga industri support dalam arti apa? Mungkin bisa berakselerasi juga untuk ke depan, untuk networking juga arahnya. Keuntungannya apa industri? Industri mempunyai akses besar, di mana akses besar itu adalah para calon-calon desainer muda itu dapat berakselerasi dengan industri, dan industri mempunyai calon-calon klien. Calon klien ini siapa? Ya para desainer muda ini. Arahnya ke sana, Pak. Gitu. Kalau perbedaan dengan yang lalu tuh apa, Pak? Yang lalu lebih ke arah mana maksud saya? Ya, kalau yang lalu tentu saja agak berbeda ya. Yang lalu kita mendesain dapat nilai 90, dapat nilai B, dapat nilai A, ya udah selesai, dipamerkan, masuk kotak, masuk tas. Apresiasi ada dari kampus, tetapi apresiasi dari masyarakat. Apresiasi dari masyarakat tentu saja itu kampus-kampus khusus yang mempunyai akses atau dana dipamerkan, dieksibisionkan di tempat-tempat tertentu. Tapi kalau saat ini selain masyarakat juga industri yang harus membuka diri. Artinya apa? Tidak harus dipamerkan, tetapi bisa bermain real project di situ. Bisa bermain real project, yang artinya real project itu bisa dikaitkan dengan kepuasan ya, kepuasan mahasiswa, kepuasan dosen, kepuasan program studi, bahwa mata kuliah yang mereka sampaikan ke mahasiswa itu bermakna.
Jadi mungkin lebih kayak gini kali ya, mungkin kesimpulannya saya nangkep begini Pak. Kalau dulu mahasiswa tuh jago gambar, gambarnya cakep sekali, artistik, bisa ikut kompetisi, bergengsi dan lain sebagainya untuk dipamerkan di luar negeri atau lain sebagainya. Tapi sekarang aim-nya bukan ke arah sana, tapi aim-nya adalah bagaimana mengintegrasikan antara lulusan-lulusan ini yang bisa siap kerja. Maksudnya seperti itu, Pak? Iya, jadi benar. Siap kerja dan siap berakselerasi dengan masyarakat, dengan dunia bisnis. Arahnya ke sana. Karena sekarang kan terjadi kekhawatiran atau gap. Lulusan S1 sekarang banyak jadi Gojek. Walaupun Gojek itu kerjaan halal ya. Tetapi itu kan jadi catatan dari pemerintah juga. Apa yang salah ini? Padahal sudah spesifik kuliahnya. Tapi kenapa kok udah putus asa? Ya. Apakah ada gap di situ? Gap intelektual atau gap apa? Saya nggak tahu gitu kan. Tetapi dengan cara menabung dalam konteks bagaimana industri dan akademik itu bisa saling terkait, itu minimal bisa mengurangi gap itu. Arahnya ke sana, Pak. Oke. Nah, mungkin saya agak sedikit kritis mengenai hal ini, Pak. Karena mungkin background saya agak sedikit hybrid karena saya memang dari industri entrepreneurship, background sekolah saya. Yeah. Di mana memang dari awal ditujukan untuk praktek. Cuman di satu sisi saya punya rekan-rekan teman-teman yang background-nya itu akademis, Pak. Nah, apakah dengan kurikulum yang terbaru ini itu malah menghalangi program akademisi, research dan juga penelitian ya maksud saya di dalam kita punya kurikulum, Pak? Mungkin nanti ke depannya percetakan hasil-hasil penelitian jurnal akademis akan berkurang karena tujuannya tuh diarahkan ke arah industri semua gitu, Pak. Oh, ya ini ada yang salah kalau ini. Jadi kalau ada persepsi seperti itu berarti dosen ini kurang kreatif pengajarnya. Dalam konteks begini, misalkan riset itu biasanya bisa dikaitkan dengan namanya real project. Ada industri yang butuh mahasiswa menjawab ya. Seperti saya sedang mengintegrasikan pada saat ini ya untuk tender desain di manajemen perusahaan Korea Selatan di Lotte Shopping Avenue untuk interior food court model Korea 2000 meter. Saya bisa desain, saya tawarkan ke mahasiswa, siapa yang berminat silakan join ke saya. Nanti kita akan bagi hasil. Saya akan open di depan. Berapa value yang Anda dapatkan? Nah, dari situ mahasiswa mulai mendesain. Nah, dosen akan melihat desain yang terpilih itu bagian dari riset. Saya tidak mengetahui, bukannya saya kurang informasi tentang Korea ya. Anak-anak zaman sekarang lebih update tentang Korea Selatan. Mungkin zaman peralihan mereka lebih update, mereka bisa mendapatkan informasi atau message tentang Korea Selatan yang diimplementasikan ke dalam ruangan. Material-material unik yang mereka dapatkan itu bagian riset saya. Oh ini unik ya, kenapa tidak bisa saya kembangkan menjadi salah satu desain yang menarik, salah satu opsi material yang menarik. Nah disitulah kolaborasi antara real project dan research. Jadi tidak harus dosen itu mencari akses riset sendiri. Ya dari mahasiswa itu, dari industri yang memberikan tugas, kita research. Nah disitulah poinnya yang bisa kita sering berkolaborasi. Mungkin dulu kita ngebayangin dosen itu kerjanya di belakang meja, di belakang perpustakaan, riset dan sebagainya. Tapi sekarang kita udah berubah ya, lebih ke arah case study real kita study. Dari kita jadikan sebagai satu penelitian gitu ya. Benar. Jadi arahnya istilahnya kita mendapatkan hal-hal baru dari kacamata saya. Ini hal baru nih, belum pernah ada. Tapi bisa saya belokin menjadi hal yang lebih baru lagi yang mempunyai muatan nilai inovasi. Nah, disitulah saya ambil, bisa saya declare ke masyarakat. Ini dari hasil project yang pertama, ada opsi luaran baru yang bisa dipergunakan oleh industri lain juga. Iya. Seperti itu. Ya. I see. Nah, terkait dengan itu, saya juga mau nanya belakangan ini saya sering mendapatkan request mengenai kunjungan pabrik, dan saya juga ngeliat dari beberapa dosen melakukan kunjungan pabrik ke pabrik kayu, pabrik kaca, pabrik metal dan lain sebagainya. Seberapa efektif Pak
spending waktu 1-2 hari untuk belajar itu, dan apakah itu tidak bisa direplikasikan ke dalam bentuk visual dan buku? Ya, kalau kunjungan pabrik itu bagian dari representasi kegiatan lapangan ya, kegiatan lapangan, dan itu memang diperlukan karena kapasitas pengajar di dalam kelas itu untuk menyampaikan informasi aktual yang ada di industri itu juga terbatas. Bisa dengan YouTube, dengan video, tetapi akselerasi mahasiswa untuk merasakan ambience satu industri itu tidak akan kena. Pabrik itu panas, misalkan dengan asumsinya tidak ada AC, ada kipas angin, debu. Mereka bisa merasakan di situ. Nah, orang-orangnya seperti sekasar apa, ya kan, sesantun apa, bagaimana proses alur administrasinya, mereka bisa merasakan di situ. Nah, itulah poin kuncinya yang tidak bisa diajarkan juga di kampus, karena aktual informasi kunjungan lapangan itu yang akan menjauh, Pak. Itu memang diperlukan, Pak. Oke. Ya. Menariknya ini saya juga cek Bapak punya activity sebelumnya. Bapak pernah memberikan satu seminar selain dari kunjungan pabrik itu mengenai recycle material kayu. Nah, ini menurut saya menarik dan saya pengen tanyakan beberapa hal. Pertama, Bapak expertise bidang kayu ini dari mana background-nya nih, Pak? Dan apa yang membuat Bapak memiliki ketertarikan terhadap recycling dari material kayu? Ya, jadi material kayu sebetulnya kan sudah kental ya. Saya pelajari sejak zaman saya lulus SMP, masuk ke sekolah PIKA namanya, PIKA Pendidikan Industri Kayu Atas Semarang yang 4 tahun itu. Mulai dari lok pohon ditebang sampai dengan furniture itu jadi, itu saya pelajari. Jadi disitulah terjadi proses produksi, proses pengawetan kayu, proses pengeringan kayu, proses desain, konstruksi, ya tentang kayu semua. Dan itulah ada limbah. Limbah itu biasanya untuk kayu bakar dan lain-lain. Nah, saya melihatnya di sini limbahnya yang lebih besar kuantitinya pada waktu saya riset itu. Saya mengambil satu sampel di perusahaan Indonesia, perusahaan nasional PT Kayu Lapis Indonesia di Kendal, Semarang. Itu bertonton kubik limbahnya, dan sebagian besar ya dibuang begitu saja. Nah, disitulah limbahnya apa, Pak ya? Limbahnya seperti apa? Mungkin dibakar? Bentuknya potongan-potongan kecil gitu ya, yang memanjang. Kalau Bapak beli triplek di toko bangunan itu kan ukuran 2,40 meter kan 1,20 meter ya. Tebal berapa lah. Mereka memproduksi itu dari pohon, mereka potong, trimming itu sisi tepinya. Itulah limbah sisa itu yang mereka tidak pakai. Dan konteksnya kalau dibakar itu juga jadi masalah untuk lingkungan juga. Itu juga ada peraturannya, tidak semena-mena boleh membakar dan lain-lain. Disitulah saya ambil case itu. Nah, itulah bagaimana itu bisa menjadi raw material terbaru. Nah, raw material terbaru yang difungsikan untuk apa? Untuk furniture. Gimana caranya? Nah, itu namanya riset. Jadi ada beberapa kajian bagaimana kayu-kayu yang limbah kayu itu ditumpuk menjadi satu ya dengan spesifikasi teknis tertentu. Setelah itu akan dites, tes tarik, tes puntir, ada alatnya. Berapa tes tekan ya? Berapa hasilnya tes tarik? Kalau ditarik dengan bar berapa angkanya sampai dia pecah. Tes tekan sampai dia pecah. Nah, itu kan merepresentasikan bahwa kekuatan raw material terbaru itu akan mewakili kalau itu untuk diproduksi menjadi sebuah media kursi, produk kursi. Kalau orang dengan bobot 100 kilo ke atas, dia retak enggak? Kan kita harus bisa mengakomodir itu juga. Jadi arahnya ke sana, Pak, nanti. Oke. Pertanyaan saya gini, Pak. Ini kan berarti ada kayu yang hasil harvest yang kita pakai mungkin untuk triplek, untuk meja, untuk sebagainya dari jati rim gitu. Dan juga material olahan dari material recycle. Ini kan juga berlaku juga untuk industri lain ya, Pak, seperti industri kaca juga. Maksud saya gini, apakah customer itu mau, Pak, membeli produk-produk dari hasil recycle? Apakah saya pribadi tidak ya, karena bukan karena saya tidak mau ini lingkungan, tapi karena end produknya kan berbeda, Pak. Barang yang di harvest atau di manufacture khusus untuk saya dibandingkan dengan material recycle itu bagaimana di pasar?
Jadi konteksnya research itu memang tidak serta-merta semua masyarakat bisa welcome. Itu satu. Memang perlu waktu. Ya, kecuali raw material baru yang diproduksi memang khusus. Karena ini sudah namanya limbah, di upcycle. Bagaimana keterjaminan dari kualitas, keterjaminan dari sisi konstruksi, dan lain-lain dari dari pengawetan juga. Itu yang menjadi PR-nya kita sebagai research. Nah, di situ untuk tahap awal ini kita yang namanya menghasilkan satu produk baru itu cuma ada 3 poinnya. Menghasilkan produk yang experimental product, yang produk yang marketable product, dan trendsetter product. Oke. Kita yang eksperimental dulu. Eksperimental dulu. Eksperimental, ini hasilnya gimana? Setelah itu kan baru kita announce dengan publikasi. Kita informasikan ke beberapa industri. Kalau mereka sudah menerima dengan beberapa catatan, kita sempurnakan lagi sampai menjadi material yang benar-benar itu layak untuk diakselerasikan menjadi konteks marketable product sebelum menjadi trendsetter. Jadi 3 step itu ya Pak. Kita riset dulu viability-nya, apakah dia bisa, yang kedua apakah ini laku istilahnya di market, dan kita jadikan ini sebagai trendsetting product seperti itu. Iya. Seperti itu. Jadi langkah yang dilakukan sekarang ini masih step 1 ya Pak ya? Iya, masih step 1 eksperimental. Karena seperti kita ketahui dengan produk-produk produk-produk lainnya yang ada di sekeliling kita, kalau ada produk yang meluncurkan produk baru, mereka juga eksperimental juga. Bagaimana market? Setelah itu pun dengan spot-spot tertentu ya, misalkan mobil listrik waktu awal, itu juga eksperimental beberapa tahun lalu. Sekarang sudah mulai ini dengan karbon dan lain-lain sudah mulai diminimalisir, kalau bisa tidak ada, sudah mulai peralihan menjadi ke marketable. 2040 sudah harus ke mobil listrik. Awalnya memang lagi mana mungkin eksperimen kita. Ini juga sama. Perjalanannya seperti itu. I see. Nah, bagaimana dengan material substitusi, Pak? Substitusi material yang natur bisa dapatkan, sedangkan kita bisa manufaktur dengan sebagai contoh kita ngomong material kayu, kita bisa replikasi dengan HPL atau dengan kaca. Ini pandangan Bapak gimana? Apakah seorang desainer tuh lebih prefer, aku lebih suka material real atau material imitasi? Itu seberapa peran di dalam mendesain itu gimana, Pak? Ya, jadi kalau mengenai penentuan material asli dan material imitasi itu sebenarnya pilihan. Semua punya konsekuensi. Ya, di mana-mana material asli memang lebih menjadi idola semua user. Tetapi ada material-material imitasi yang dia bisa menjawab kekurangan dari material asli. Jadi itu tidak serta-merta material imitasi itu jelek, tidak. Seperti material rotan. Rotan itu kalau dibuat, Bapak tahu itu dibuat kursi ya. Itu kalau kita ke daerah wisata, orang-orang bule itu tidak senang material asli rotan. Karena banyak kutu kecil-kecil yang kita tidak tahu di punggung itu, misalkan dia buat di pantai ya, gigit, nempel dia biasanya. Nempel terus dia garuk-garuk, dia nggak suka. Sukanya material rotan sintetis. Oke. Akhirnya rotan sintetis kita temui banyak di hotel-hotel premium, rotan sintetis semua. Dibuat full deck kolam renang, buat di tepi pantai. Ya, itulah untuk menjawab bagaimana material asli itu dan material sintetis itu bisa saling melengkapi. Jadi tidak serta-merta, kita lihat dulu apakah user itu konteksnya arahnya kemana untuk aspek fungsionalnya. Kalau tidak misalkan untuk aspek visual saja, untuk di restoran, itu material rotan asli juga lebih bagus daripada material rotan sintetis. Jadi tergantung juga. Ya itu salah satu case-nya ya, kalau saya lihat di wisatawan ya, di daerah wisata ya, itu tidak suka seperti itu untuk material asli. Malah lebih suka sintetis ya? Saya baru kepikiran juga sih. Memang benar sih ya, karena rotan itu kalau kita dudukin kadang-kadang suka nempel-nempel dan ya, binatang kecil-kecilnya itu yang kita nggak tahu kan. Dan bule-bule tidak suka. Itu saya mendapat informasi itu juga dari bayar informasi teman-teman saya yang bayar dari luar negeri, dari Eropa itu, untuk ekspor mereka tidak suka. Seperti itu. Bagaimana Pak berkompetisi di bidang interior kontraktor?
Sekarang kompetisi market seperti apa, terus populasi customer seperti apa, competitive edge-nya seperti apa sekarang? Oke, jadi